dengan masih menyebut Ndoro itu kan di sana, tapi di sini nggak ada gitu. Di sini ada pokok aku. Profesor Tamir juga ingin dinisbatkan menjadi Habib Tamir bin Toha bin Yahya. Oke, selanjutnya satu Ki Alwi, yang kedua Mak Banyumas, yang ketiga ada Wakil Ketua PCNU Banyumas. Nanti saya berikan kesempatan, mumpung ada Ki Eman di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Imaduddin serta dan AMP saya hormati dan tamu undangan semuanya. Saya merasa terbuka sekali pikirannya dan insya Allah tak terkatakanlah begitu dengan tamunya Kiai Imaduddin. Tapi ini memang saya jadi di YouTube, apa saya bisa ketemu langsung begitu dengan Al Mukarram begitu. Begini, langsung pada pertanyaan. Selama ini yang saya tahu tragedi sejarah Islam itu terbunuhnya para khalifah dan peristiwa Karbala. Ternyata di Indonesia juga terjadi tragedi sejarah umat Islam, Pak. Dan Pak Kiai. Dan wabil khusus Indonesia ini di umat Islam warga Nahdliyin, karena selama ini yang mengagung-agungkan dan sering nyusupi tangan kayak Pak Tamim bari Habib ya wong NU kayak gue. Orang aku, Apa dengan begini kita masih akan berlanjut nyusupi tangannya Habib gitu. tahajul berarti Pak. Dari awal saya suka aja Pak, namanya Muhammad Alwi tapi bukan Muhammad Al-Ba'lawi. Kebetulan ayah ibu saya itu termasuk orang yang sangat takdim kepada habaib, yaitu karena tadi sejarah ini. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sikap kita terhadap mereka yang alim, tawadu begitu. Sampai kita kan warga Nahdliyin mengamalkan amaliyah yang Yusebu katanya karya mereka termasuk rotib, dan saya termasuk pengamal rotib Pak Kiai. Sampai saya ketika saya punya jamaah yang berdiri sudah 18 tahun itu sebelah kemis rotib dan husna. Saya begini, kita terus nabor aja. Tapi kan isinya rotib itu luar biasa. Itu Pak Kiai. Ini. Jadi, lah bismillah, saya husnudon lah. Orang ilmu kan husnudonan begitu. Ya. Lah, ini apakah masih layak dilanjutkan atau tidak begitu? Saya sih berharap masih bisa begitu. Karena bagus amaliyahnya, bacaan-bacaannya begitu. Kemudian saya ini mungkin agak saru ya kalau sampai saya kalimatnya menyentuh kepada satu figur yang sangat kita hormati. Yang ada di Pekalongan. Jangan disebut nama. Ya, enggak. Artinya ya beliau kan alim, tawadu begitu. Bagus. Apakah kita belum seperti Habib yang seperti Bahar dan Rijik begitu? Dari dulu saya suka raja, lingkungan saya itu banyak habaib. Itu. Ya jadi saya Bu, yang tawadu ada, yang suka ngemis juga ada begitu. Bahkan jual secara paksa seperti Bahar Smith begitu ya, ada. Saya udah ragu, masa dzurriyyah Rasul anaknya seperti itu. Dan jujur saya punya satu sohib Habib sudah almarhum kemarin, itu orangnya tawadu begitu sama kita begitu. Alhamdulillah wafat ketika ini muncul Pak, jadi dia selamat gitu. Betul. Ya selamat. Karena apa? Sampai orang mengatakan orang anak kayak Habib si gelem tak amarin RT. Karena itu berjejeran, siji sing tawadu, siji sing mandan. Itu pembanggaan nasab begitu. Nah sekarang bagaimana sikap kita selaku warga Nahdliyin? Benar tidak Pak kalau ini kita katakan tragedi sejarah NU itu Pak?
Karena Mas Tahir kan juga nyucupi itu luar biasa. Termasuk Gus Mar kayak gue. Kemudian yang masih ada ini kontroversi hati ini. Sebarang-barangan lah. Ya sepada PKM lah. Ini kan akhir-akhir ini Al Mukarram pengurus PB ketuanya menetralisir kitab barokah emut sehingga kitab Sakinatul Jawi siapa maksudnya gitu ya apa betul demikian gitu. Kemudian dua yang terakhir ini saya pernah mendengar Pak Alawi ini bahkan ditemukan gennya itu kepada Yahudi, jadi belum disinggung. Bagus kok. Oh sudah, saya yang salah dengar. Yang terakhir, kita juga mendengar bahwa ada wali sana yang masih dzurriyyah dari Cina atau istri yang dari Cina. Ini mohon ada penjelasan begitu. Demikian yang perlu kami tanyakan. Dengan ini saya jadi plong begitu. Si penting lagi itu saya masih tertib apa tidak begitu. Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan Abah yang luar biasa. Saya itu dapat undangan dari KBN, kaget. Topiknya mengalir saja demi bangsa dan negara. Loh, berarti ini Gus Imat mau menyerah, tesisnya dibuang. Karena apa? Kok judulnya bisa mengalir saja? Berarti tidak akan membuktikan tesisnya benar atau tidak. Loh, ketika saya lihat masuk yang Abah Imat itu yang mana? Mohon maaf, kok pakaiannya merah putih kayak Abah Aos begitu loh. Saya kaget, ini yang mana? Loh, kebetulan Dana monggo dihormati dah dengan bunyi oh Gus Imatnya ini karena di YouTube dan di aslinya kan beda. Nah, ini yang Gaten emang. Asli. gaten yang di YouTube. Maaf, Pak Sauki. mau datang di sini ada Pak Lurah nanti dipecat dari Bukades saya takut. Jadi gini Gus, ya, jadi kejadian yang ramai viral seperti ini sampai kadang ototnya jadi kencang. Kepengen membubarkan mereka baklawi yang inginnya mereka itu menurut saya ingin menghapus semua sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Seolah-olah Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman yang istiqomahnya demi kemerdekaan sholat berjamaah ketika perang kok kayaknya dihapus, mereka habib semua yang memperjuangkan ini berjasa. Seolah orang tua kita yang kehilangan darah, nyawa, harta tidak ada apa-apanya. Mereka ingin mengangkat derajat sendiri, tapi salah. Hanya dengan cangkem bodol. Cangkem bodol tahu mulutnya rusak. Dan saya juga kurang setuju kalau ada buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saya nggak setuju. Soalnya Pak, di pangan kampret, di balangnya mari kali sing bos, kali sing nopo mengalir dan sungai itu berbau busuk. Mungkin ini Habib itu yang cangkemnya bodol itu sudah pernah saya demo juga. Kalau memang Anda itu keturunan dzurriyyah Rasul, harusnya punya adab. Tapi Anda tidak punya adab, maka justru akan direndahkan. Saya aja yang keturunan wali, kepengen seperti baginda wataknya, saya juga walinya wali murid. Mereka marah mencari saya, begitu. Jadi dengan adanya ini itu senjata makan tuan. Si malakama bagi mereka baklawi. Karena apa? Mereka ingin tersohor, mereka ingin tinggi derajatnya bukan dengan ilmu dan adab, tapi dengan kecongkakan, kesombongan. Inilah nasab saya, ini nasab saya. Bagi saya, Mak Banyumas, orang ingin dihormati tidak harus keturunan. Saya senang keturunan Kiai, tapi tidak boleh dibanggakan, kan begitu. Saya keturunan, tapi justru malu kalau wataknya seperti Habib Rizik dan Bahar Smith. Jadi bagi saya, kalau memang mereka tetap seperti itu, justru bukan keturunan baginda, tapi keturunan kami. Begitu, keturunannya Nabi Nuh. Nah,
Nah, keturunan Nabi juga bisa seperti itu, apalagi kita. Mulane apa? Kita yang penting bagi Banyumas punya ilmu yang manfaat kepada orang lain, punya sopan santun, maka kita akan dihormati. Dan saya percaya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika mereka menghormati saya pun akan menghormati mereka dengan setimpal atau yang lebih baik. Jadi kejadian ini bagi saya adalah simalakama karena haus kehormatan bagi mereka yang cangkeme bodol. Dari saya Mak Banyumas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wakil ketua PCNU ini harus direkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Imaduddin Usman dan Bapak PP Hakim serta para sepuh bini sepuh, para tokoh dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman maupun oleh Bapak Ibu sekalian, terutama ini dari Mak Banyumas yang selalu kalau di YouTube itu menggelegar, galak, ya, galak sampai bapaknya pun digalaki. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi membuka cakrawala kita, walaupun mungkin wacana ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini mulai kemudian diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali, dan melalui tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Pahlawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat, tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kualat, ini ada bahasa kualat, sehingga kami sebagai warga NU kadang-kadang begitu taklimnya kepada para habaib, terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang ingin saya tanyakan, tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda yang dari Madura, kemudian ada siapa itu yang Kurtubi. Nah ini begitu meyakinkan, dilala yang mewakili, artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Imad, jadi yang mewakili agak terpojokkan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari. Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini,
sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini maupun model pencerahan kepada umat, khususnya yang meyakini adanya Habib kan hanya orang NU. Di luar NU tidak ada yang yakin adanya Habib. Orang Wahabi tidak meyakini itu. Ya. Yang sesama organisasi yang didirikan oleh orang pribumi pun itu saudara kita Muhammadiyah tidak mengakui, hanya NU yang mengakui. Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Ya, mengkuangger bantah, kualat. Orang bantah kadang-kadang mendedekakan. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar, artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia zuriyah Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Sehingga ini yang harus dipertegas pada komunikasi kepada masyarakat, khususnya warga NU, bahwa ada memang, sehingga tidak seolah-olah Slamrawiyah, bahasa Slamrawiyah tahu gitu, menyamaratakan, mengeneralisasi semua Habib itu tidak diakui dan tidak perlu dihormati. Tapi ada beberapa kalangan Habib yang memang beliau bukan hanya sekedar Habib, tetapi karena kita melihat kealimannya dan kesalehannya. Dan ini mungkin yang perlu dipertegas kepada warga kita, khususnya masyarakat awam. Kemudian yang ketiga, saat ini, akhir-akhir ini, eksistensi para habaib terutama, ini kan muncul, mereka eksis itu karena ada sholawatan. Jadi banyaknya, bukan berarti kita merendahkan atau menafikan terhadap sholawatan itu, tetapi bahwa pemrakarsa rata-rata ini yang mengadakan sholawatan, menyelenggarakan itu adalah para habaib, dan ini menggejala di seluruh Nusantara, khususnya di kalangan umat warga Nahdliyin, di kalangan anak-anak muda kita, sehingga mereka melihat bahwa idola yang utama adalah kelompok habaib, terutama yang ketika sholawatan. Kadang-kadang kita menyelenggarakan pengajian akbar dengan sholawatan itu kalah, Pak. Laris sholawatannya daripada pengajiannya. Kadang-kadang anak-anak muda kita kalau mau ngaji ada sholawatannya bubar, pengajiannya mereka tidak ikut. Sehingga ketika sholawatan bubar, dia bubar, pengajiannya tinggal orang sedikit. Nah ini terjadi di beberapa tempat, sehingga kalau menurut saya bahwa perlu ada tokoh-tokoh kita yang memang pribumi yang kemudian juga menggelorakan terkait dengan sholawat, karena anak-anak muda kita ini sudah sangat terhipnotis ya, bahasanya. Contoh saja yang lokal, Pak, Nun Sewu. Ketika sholawatan yang dari Habib lokal saja, yang mungkin nun sewu sekali, secara keilmuan agama mungkin tidak begitu, tapi mereka eksisnya karena sholawatan. Tapi jamaahnya itu sudah luar biasa, hampir mengalahkan kiai-kiai kita yang fakih, yang pinter. Ketika mereka ngajar ngaji,
peminatnya kurang. Tetapi ketika bicara sholawatan, mereka berbondong-bondong, bahkan memenuhi setiap lapangan atau tempat-tempat yang diselenggarakan sholawatan. Nah inilah mungkin yang kemudian menganggap bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh Kiai Imad dan kelompoknya ini bagian daripada mengkerdilkan kelompok habaib, terutama Habib-Habib yang bagi mereka itu menjadi idola-idola orang-orang di zaman sekarang. Saya kira itu. Yang terakhir mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU, rekomendasi sehingga ini ada asarnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Ini jenis sih bener sih, apalagi yang tidak meneliti perkembangan. Akhirnya mereka itu seneng karo Habib, jere Habib orang anak Dzurriyyah Rasul, Habib itu semuanya adalah pembohong dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak mengikuti, mereka menganggap bahwa Habib-Habib ini banyak mengajarkan kebaikan, ya, kecuali kelompok Habib yang memang mereka sangat-sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sehingga harapannya yang terakhir, bagaimana kemudian hasil diskusi ini menjadi satu referensi, kemudian menjadi sebuah usulan kepada pemerintah agar supaya tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam, warga Nahdliyin terutama, sehingga mereka punya satu pegangan bahwa apa yang disampaikan secara ilmiah oleh panjenengan ini betul-betul supaya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir wis bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya ping telu. Terima